Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mendemonstrasikan dasar terkait pemasangan dan pencabutan AKDR. Ya. Barangkali jadi semua sudah tahu ya, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disingkat dengan IUD. Ya, manfaatnya ya mungkin sudah didapatkan ya. Tujuan dilakukan pemasangan IUD adalah untuk menunda kehamilan, kemudian mencegah masuknya tadi ya sperma ke tuba falopi, dan tentunya cara kerjanya juga lebih efektivitas ya untuk pemasangan IUD. Baik, saya akan menyampaikan dan bahannya apa saja ya. Di tahapan komunikasi robotik itu mulai dari fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi dan dokumentasi. Yang pertama, alat dan bahannya yaitu spekulum. Jadi kembali lagi ya, prinsipnya ini adalah steril ya. Jadi yang saya mau perkenalkan di sini alat dan bahannya adalah apa saja. Nah, jadi sebelum kita memasang sarung tangan, kita sebaiknya melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan terlebih dahulu, baru menggunakan sarung tangan ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, sebaiknya ketika kita menggunakan sarung tangan, posisi ini ya, posisi misalnya ada cincin atau misalnya ya gelang dan sebagainya, sebaiknya ditanggalkan ya, supaya menghindari terjadinya trauma. Ya, tadi alat dan bahannya ya, jadi harus tahu dulu sebelum melakukan pemasangan IUD, kita harus tahu indikasinya adalah pada ibu postpartum, ibu post abortus ya, ibu yang sudah memiliki anak satu atau lebih. Kemudian kita sudah tentukan pasiennya ya, nama misalnya Nyonya A, akan dilakukan pemasangan IUD. Dan bahannya yang pertama adalah spekulum vagina atau cocok bebek ya. Kemudian ini yang saya perkenalkan adalah ukuran sedang dengan ukuran kecil ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk memfiksasi pada bagian jalan lahir ya, atau vulva. Kemudian sonde uterus ya, atau uterus sendok ya biasa disebut. Ini tujuannya adalah untuk mengukur kedalaman uterus. Jadi batas dari ukuran dari panjang ukuran keberhasilan, tingkat keberhasilan dari pemasangan ini adalah angka 6 ya, 6 sampai 7 ya. Ketika kita dapatkan misalnya di bawah 6 ya, itu kemungkinan bisa dilakukan ini ya, menggunakan alat bantu, yaitu memfiksasi pada bagian porsium ya. Jadi kenapa bentuknya begini ya, tadi sesuai dengan bentuk anatomi pada uterus ya. Jadi dia ante. Jadi kita ketahui dulu posisi uterus itu yang normal adalah ante ya. Biasanya ada juga yang retro ya. Jadi retro itu menuju ke dalam. Kemudian tenakulum. Ini tenakulum adalah untuk memfiksasi pada bagian porsio ya. Ini namanya porsio. Porsio ya. Ini mulut rahim atau cervix, ini disebut sebagai porsio tadi ya. Jadi untuk memfiksasi itu biasanya kita gunakan angka 11 dengan angka 1
ya posisi pada ketika kita melakukan fiksasi. Ya, kemudian ini ada gunting untuk memotong benang ya. Ini ketika benang sudah masuk ya, atau alat sudah dimasukkan, IUD sudah dimasukkan ke dalam rahim, ya kita bisa memotong dengan gunting ya. Ya, ini juga tamponan digunakan untuk memfiksasi pada hasa steril ya, ketika kita sebelum dan sesudah memasang IUD ya itu. Nah, memfiksasi juga benang IUD. Nah, kemudian alat IUD sendiri ya yang saya perkenalkan ini adalah koper T ya. Jadi bentuk jangkar T. Ini yang TCU 380A ya. Jadi perhatikan expire date-nya. Ini expire date-nya adalah 2025 ya, Agustus 2005. Jadi perhatikan open ya, misalnya ada tulisannya open here, berarti cara bukanya juga harus diperhatikan ya. Kemudian tapas safflon ya, untuk vulva hygiene, tapas safflon, vulva hygiene. Kemudian masa steril ya, masa steril ini untuk tulisan ini juga ya, untuk depth ketika sebelum pemasangan IUD. Ya, kemudian ada waskom. Ini waskom digunakan untuk cairan klorin ya, klorin 0,5% dan cairan DDT. Kemudian disediakan juga ini tempat tidur meja ginekologi ya. Jadi posisinya ditinggikan kurang lebih 30 derajat. Kemudian ada lampu sorot. Jadi posisi ketika dilakukan pemasangan IUD, posisi ibu harus posisi tender. Jadi kaki dinaikkan di atas ini ya. Sudah ada disediakan untuk menopang pada bagian bawah lutut ya. Kemudian disiapkan juga lampu sorot sebagai penerangan ya. Dan alat proteksinya ya, APD, misalnya menggunakan masker, menggunakan celemek ya, menggunakan sepatu boot, menggunakan kacamata pelindung, penutup kepala ya, dan tadi ya sarung tangan steril ya. Kemudian cairan ini juga ya, cairan tadi yang belum ada adalah cairan povidum atau biasa disiapkan ini ya, povidum iodine ya, betadine, namanya betadine. Ya, ini sedia alat dan bahannya. Ya, kemudian kita langsung ke pemasangan IUD. Jangan lupa tadi ya, disiapkan juga celemek. Ya, kalau ada handuk ya atau waslap ketika setelah pemasangan IUD DKDR. Jadi yang perlu Anda ketahui tadi ya, waktunya pemasangan IUD itu kurang lebih 5-10 tahun. Ya, jadi harus tahu fokusnya adalah tadi pada ibu hamil, ibu postpartum, ibu pasca abortus, ibu yang sudah memiliki anak satu dan lebih dari satu ya. Ya, kemudian ini yang saya sudah perkenalkan ya, ini set untuk pemasangan IUD maupun up IUD ya, atau pencabutan IUD. Ini tadi tenakulum ya, tenakulum atau spekulum vagina. Baik, setelah itu kita akan mempraktekkan cara kerja dari pemasangan IUD. Ya, jadi pertama-tama sebelum kita lakukan pemasangan IUD, alat dan bahannya sudah disiapkan, perlu juga memperhatikan privasi pasien ya. Jadi sampiran, ya, ini juga harus diperhatikan ya itu. Kemudian pertama-tama tadi ya, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, tentunya kita sudah melakukan validasi ya, atau terkait di fase orientasi tadi sudah ada persetujuan tindakan untuk pemasangan IUD. Kemudian sudah melakukan validasi kepada pasien ya. Baik, saya akan langsung mempraktekkan. Pertama-tama
Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nastuti. Saya yang akan melakukan pemasangan IUD sesuai dengan persetujuan Ibu ya. Kalau boleh tahu nama Ibu betul dengan nama Ibu Nia. Ya, kalau sudah baik, setelah Ibu sudah ada tujuan tindakan, saya akan melakukan pemasangan IUD. Jadi Ibu cukup nanti balik. Ketika Ibu ada keluhan, Ibu silahkan menyampaikan secara langsung ya. Jadi pertama-tama permisi Ibu, saya akan ini ya, saya akan membuka pada bagian vulva ya. Pertama-tama adalah melakukan vulva hygiene ya. Vulva hygiene. Jadi dari arah 1, 2 ya. 3 ya, baru kita langsung fiksasi ya. Tapi sebelum kita fiksasi, bisa kita buka dulu alat IUD-nya. Posisinya harusnya saya duduk ya. Setelah dipersiapkan tadi ya, kita ukur kedalaman, kita nyalakan lampu sorot ya sebagai penerangan, karena kita tidak bisa melihat kalau tidak ada penerangan ya. Jadi ada adbanti ya. Jadi setelah kali kita vulva ya, ajarkan ibunya untuk teknik napas dalam ya, untuk agar mengurangi rasa nyerinya ya, atau bisa kita juga melakukan komunikasi untuk mengurangi nyerinya. Permisi Ibu, Ibu bisa tarik napas dalam ya. Setelah alat masuk, kita putar ya, kemudian kita fiksasi. Kita fiksasi. Setelah kita fiksasi, nanti kita akan dapatkan posisi ya, melihat daripada porsio atau di bagian mulut rahim tadi ya. Ya, karena alatnya nanti akan masuk pada bagian rahim ya, atau tuba pada tuba ya. Sebelah kiri, sebelah kanan ini tuba tadi ya, untuk supaya tidak terjadi kehamilan karena menghambat masuknya sperma ke dalam tuba ya, baik tuba kanan maupun tuba kiri. Setelah itu kita ukur kedalaman uterus ya. Permisi Ibu, bisa tarik nafas dalam. Nah, sambil kita memperhatikan juga posisi ini ya, lampu sorotnya. Setelah kita ini ya, kita bisa lihat batas tertingginya di mana ya. Yang mana dilihat batas tertingginya dari tadi ya, cairan tubuh tadi, misalnya lendir, darah. Kalau memang kita dapatkan misalnya posisinya dia di angka 6 atau 7 ya, kita dapat misalnya di angka 7 ya, kemungkinan tingkat keberhasilannya kita bisa ya. Setelah kita ini kita masukkan alat IUD-nya ya. Jadi kita persiapkan alat IUD-nya, posisinya tadi kan masih begini ya. Jadi kita masukkan, jadi perhatikan ya, ini koper T TCU380A ini ada dua macam ya. Jadi produk lokal maupun produk impor ya. Kalau produk impor tentunya bahannya lebih halus ya. Kita masukkan, kemudian kita ukur tadi ya, batasnya tingginya di mana. Dari angka 7 ya. Angka 7 posisinya berarti di sini ya. Tuh, ini sudah jelas ada posisinya ya, angka 7. Jadi ingat, ini jaraknya tadi kan 7 ya. Kita bisa dorong di angka 7 ya. Ini sehingga tahu batasnya di mana tadi. Ingat posisinya tadi ya, yang normal adalah posisi ante menghadap ke atas. Jadi tadi posisinya begini. Ya. Jadi setelah alat tadi masuk ya. Jadi alat masuk tadi begini. Melewati ini tadi ya. Ke dalam, kemudian kita dorong ya. Ibu tarik napas dalam ya. Sudah kita dapatkan tadi ya,
maaf ini lepas ya. Jadi posisinya tadi begini, kita betul ya. Posisinya kan begini ya, kita dorong setelah masuk sampai di angka 7, sampai di porsionya atau di mulut rahimnya, kita dorong ya. Setelah kita dorong nanti dia akan ya lepas ya. Setelah itu baru kita tadi alatnya kan ada di dalam ya, gini ya. Nah, posisinya jadi posisinya tadi begini di dalam, posisinya begini, alatnya di dalam ini. Tapi ini kan menopang, ini dia akan menopang pada bagian porsio tadi ya. Ini lepas dari dalamnya ya. Tadi begini, kemudian kita bisa gunting ya, gunting pada bagian ya. Tapi jangan lupa tadi sebelum fiksasi kita sudah lakukan dulu ya, lakukan posisinya begini supaya nggak lepas ya. Ya, setelah tadi ya kita fiksasi, baru kita potong bagian benangnya ya, dengan menggunakan tadi pengatur. Ya, bisa juga menggunakan tadi tampon tang untuk memotong pada bagian benang ya, untuk sorotnya. Jadi tadi kan posisinya begini ya, posisinya dia ya, saya tidak lepas, ini selalu lepas. Anggap ini sudah ini karena alatnya sudah ya. Kita potong ya, kita potong pada bagian ini sih Bu ya. Jadi kita klem, kita fiksasi pada bagian benang tadi ya, kita klem ya. Lalu kita potong benangnya ya. Ini belum lepas ini tadi ya, masih tersimpan di dalam, dia akan menopang ya. Setelah itu kita akan memotong ya, memotong bagian benangnya, posisinya berapa senti ya. Jadi memang guntingnya harus yang panjang, ini guntingnya bukan pendek ini ya. Nah, nanti akan kita bisa memotong bagian yang saya anggap saja ini posisinya begini. Tadi kan udah masuk ini ya. Jadi tadi kan posisinya gini ya, ini masuk di spekulum, kita klem ya, kita klem ya, kemudian kita gunting. Batas tertingginya berapa? Misalnya kalau misalnya 2 cm ya 2 cm ya. Setelah kita klem ya, kita lepas ya, lepasnya tadi lewat spekulum kayunya, dan kita fiksasi dengan menggunakan tadi asa betadine ya. Asa betadine secara sirkuler ya. Betadine kita ya, kita sirkuler ya, posisi searah jarum jam ya. Lalu kita lepas ya. Setelah itu kita up ya. Caranya tadi untuk menutup ya, kita buka klemnya ya pada bagian spekulum di valve spekulumnya ya. Ibu tarik nafas, kita putar, baru kita tarik ya. Itu cara membuka. Jadi tadi sudah saya jelaskan jangka waktunya ya, bisa sewaktu-waktu ketika ibu atau pasangannya menginginkan anak kembali ya, atau kehamilan kembali, tentunya walaupun dia dipasang dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 minggu, itu bisa dilakukan IUD ya. Itu cuma jangka waktunya lamanya tadi ya 5 sampai 10 tahun ya. Jadi setiap ketika sudah dilakukan pemasangan IUD, tentunya seminggu setelah dilakukan pemasangan IUD sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan,
Kemudian setiap 6 bulan sekali ya, kalau ada keluhan sewaktu-waktu atau setiap 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan untuk menghindari terjadinya erosi pada serviks atau mulut rahim ya, sehingga tidak terjadi luka ya. Ya, biasanya efek sampingnya juga ada ya ketika pemasangan IUD. Efek sampingnya biasanya ada keputihan, kemudian mengeluh nyeri pada bagian pinggul ya, kemudian kram misalnya ya. Tapi ketika tidak nyeri yang sesering mungkin atau ini masih dalam batas-batas wajar, saya kira tidak ada masalah ya, karena ini alatnya tidak ada hormon ya, sehingga tidak mengganggu hormon pada tubuh. Jadi memang ada kejadian 1% ya, bisa terjadi kehamilan di dalam kandungan ya atau rahim. Ya, kita lanjut lagi di IUD. Jadi IUD prinsipnya itu sebenarnya sama. Ya, tadi misalnya kita lakukan IUD setelah ibunya misalnya 1 tahun karena menginginkan untuk kehamilan kembali ya, atau jadi fertilitas atau kehamilan. Ya, kita lakukan sulfahegin ya, 1, 2, 3 ya. Ya. Caranya sama tadi ya. Ketika kita lakukan membuka sulfahegin, ibu teknik tarik napas dalam. Ya, kita putar. Kemudian kita fiksasi. Spekulum bivalgus spekulumnya atau spekulum vagina atau cocor bebek ya. Ya, setelah itu kita klaim dengan menggunakan tenakulum ya. Tampon tang ya, baru kita klaim pada benang IUD ya. Ya, setelah itu ibu bisa tarik napas dalam. Ya. Ya. Ini IUD-nya tadi ya. Setelah itu kita simpan ya, karena airnya sudah keluar, baru kita bisa fiksasi tadi ya, suturan pada bagian muternya dengan menggunakan tadi ya. Ya, karena kita perhatikan sebelum kita ini ya, ada erosi tidak pada bagian serviksnya tadi ya, mulut rahimnya tadi. Kalau tidak jadi berarti tidak ada masalah ya itu. Ya. Kita tutup kembali ya, kita fiksanya kita buka kembali ya. Tadi sama ya tekniknya, sama pada ketika kita lakukan pemasangan IUD. Putar, baru ibu tarik napas dalam ya, baru selesai ya. Kemudian baru kita rapikan pada bagian ya, misalnya ada cairan yang ini ya. Tapi jangan lupa alat dan bahannya tadi ya, yang sudah kita pakai, yang kita sudah gunakan, kita rendam pada larutan klorin 0,5% ya. Tadi ini ada cairan klorinnya ya, kita rendam, kemudian kita pindahkan ya, ke cairan DDT ya, desinfeksi tingkat tinggi, dan kita tanggalkan ya sarung tangannya. Kemudian kita rapikan kembali. Bagaimana ibu ya setelah pemasangan IUD dengan atau di up IUD-nya, apakah ada keluhan ya? Alhamdulillah tidak ada keluhan, sehingga baru kita lakukan pendokumentasian ya. Demikian barangkali untuk demonstrasi pemasangan IUD dan pencabutan IUD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.